Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bertemu lagi dengan Budia Septia di video pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Gambar tersebut adalah gambar kapal selam. Nah, kalian tentunya sudah tahu kan bahwa kapal selam itu bisa terapung, bisa melayang, dan juga bisa tenggelam. Nah, bagaimanakah hal tersebut bisa terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Anak-anak, pada saat kalian berenang, biasanya tubuh kalian akan terasa lebih ringan, bukan? Ya, hal tersebut terjadi bukan karena ada massa tubuhmu yang hilang ya, tetapi berat benda tersebut seolah-olah berkurang karena adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan secara matematis, hukum Archimedes dituliskan FA sama dengan WPU dikurangi WBA. Dan FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Keterangannya, FA itu adalah gaya apung atau gaya ke atas. Satuannya adalah Newton. Kemudian Rho itu adalah massa jenis zat cair. Satuannya Newton per meter kubik. Kemudian V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Satuannya adalah meter kubik. Sedangkan WBU itu adalah berat benda di udara, satuannya Newton. Dan WBA itu adalah berat benda di zat cair, satuannya Newton. Hukum Archimedes ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut dan juga kapal selam. Jadi suatu benda dapat terapung atau tenggelam itu tergantung pada besarnya gaya berat dan juga gaya apung. Jika gaya apung lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Dan jika gaya apung sama dengan gaya berat, maka benda akan melayang. Dan jika gaya apung lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Nah, bagaimana dengan kapal selam tadi? Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, maupun tenggelam dalam air laut? Nah, pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal, sehingga berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Nah, agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam
sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Dan saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Nah, sekarang contoh soal penerapan hukum Archimedes. Ada sebuah balok bermasa 2 kg ketika ditimbang di udara. Bila volume balok 1000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang memiliki masa jenis 1000 kg per meter kubik. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 2 kg, V sama dengan 1000 cm3 atau sama dengan 0,001 meter kubik, dan Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah WBA. WBA itu adalah berat benda ketika di dalam air. Nah, jawab. Kita cari dulu FA-nya. FA sama dengan Rho kali G kali V. 1000 dikali 10 dikali 0,001 sama dengan 10 Newton. Kemudian WBU sama dengan M kali G sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Sehingga WBA sama dengan WBU dikurangi FA, yaitu sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang tugas untuk kalian, silahkan soal tersebut dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa di-upload pada link yang sudah Budias berikan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.